Pesona Ustadz Tampan, Bab 73, Baju Dinas Malam. Zia berangkat bersama dengan Ammar menuju ke kampusnya. Dengan senyuman mereka keduanya berangkat bersama menaiki sebuah sepeda motor. Di depan rumah mereka bertemu dengan Aira, yang juga akan berangkat ke sekolah dengan mengayuh sebuah sepeda. "Hati-hati dek, jangan kenceng-kenceng bawa sepedanya. Jalanan lagi ramai-ramainya," Zia memberikan pesan kepada Aira. "Tenang saja kak, aku lebih handal dari seorang pembalap kok." "Hehehe," Aira nyengir. Keduanya berpisah di halaman rumah. Gadis itu lebih dulu berangkat ke sekolah, sedangkan Ammar dan Zia masih di depan rumahnya bersiap-siap. "Sini pakai helmnya, sama aku saja mas. Yang begini saja mah aku bisa," tolak Zia. Dia menghindar dari Ammar yang akan memakaikan helm di kepalanya. "Kenapa tidak mau? Kan dari hal sederhana begini terciptalah sebuah keharmonisan dalam rumah tangga, terciptalah sebuah kenangan yang indah untuk masa lalu." "Hehehe," Ammar mulai menggombal, dia ikut tersenyum di balik cadar. Zia langsung mengambil helm itu kemudian memasukkannya sendiri ke dalam kepala. "Terima kasih atas perhatiannya. Aku senang. Tapi nanti aku jadi tambah manja kalau kamu bersikap terlalu perhatian sama aku. Hehehe," jawab Zia. Dia langus naik ke atas motor, dan Ammar hanya tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Hampir sekitar 30 menit mereka sudah sampai di kampus. Keduanya memasuki parkiran motor. Ammar masih duduk di atas motor. Dia mendadak jadi malas pergi. Inginnya di dekat sang istri terus. "Aku berangkat dulu ya. Sana katanya kamu mau ke kantor papa." Ammar terdiam seolah berat untuk melangkah. "Aku ingin di sini saja. Nungguin kamu boleh gak?" jawab Ammar sedikit manja. "Tidak mas. Sana mengais rezeki untuk istrinya ini. Kalau tidak kerja nanti kita makan apa?" canda Zia kepada sang suami. Ammar langsung menjawil pipi Zia yang tersembunyi di balik cadar. "Assalamualaikum, Mbak Zia. Perkenalkan saya Ilham. Boleh saya mengobrol sebentar di masjid, biar ada penghalangnya nanti?" Ammar mengerutkan keningnya, saat seorang pria tiba-tiba menyapa istrinya dengan begitu lembut. Ada rasa kesal dalam hati Ammar. "Waalaikumsalam. Maaf, ada keperluan apa ya? Apakah itu penting?" "Kami sedang butuh pemateri untuk pengajian mingguan mahasiswi perempuan. Saya lihat Mbak Zia mumpuni dari segi ilmu, meski masih muda, tapi saya pernah lihat Mbak menjuarai lomba ketika di pesantren." "Kamu dari pesantren?" "Saya dari pesantren Az-Ziyadah. Sama dengan Mbak Zia, tapi tidak akan kenal juga, karena kan setiap pembelajaran di sana dipisahkan antara perempuan dan laki-laki. Tapi saya tahu, jika Mbak Zia memiliki kemampuan." "Baiklah, nanti saya ke masjid." "Ekhem." Tiba-tiba Ammar berdehem. Wajahnya sedikit kesal karena dia berasa jadi pihak ketiga yang sedang mendampingi dua sejoli mengobrol. "Saya izin suami saya dulu, nanti saya beritahu lagi." "Oh Mbak Zia sudah menikah?" "Alhamdulillah sudah. Perkenalkan saya suaminya Ammar." Pria itu langsung berkata pelan, memperkenalkan diri kepada Ilham di depannya. Ilham tersenyum membalas salam dari Ammar. Beberapa menit kemudian Ilham masuk ke dalam kampus. "Kamu terkenal juga ternyata ketika di pesantren ya. Jangan-jangan bukan hanya dia. Banyak sekali yang mengagumi kamu?" tanya Ammar penuh rasa curiga. Zia seketika hanya tersenyum. "Itu hak orang mas. Jika mengagumi saya, buktinya yang datang melamarkan hanya Mas Ammar, bukan yang lain." "Udahlah mas, jangan berburuk sangka. Tapi boleh kan? Aku isi pengajian itu, sekalian berbagi ilmu sedikit." "Kalau jamaahnya wanita tentu saja boleh. Mana mungkin aku melarangnya. Itu kan sesuatu yang baik. Tapi untuk mengobrol lagi sama Ilham, Mas tidak ridho, meski di masjid ditutupi kain penghalang."
Dih Mas, memangnya kenapa? Karena aku tahu, Ilham sepertinya menyukai kamu. Sorot matanya penuh pengharapan dan kekaguman sama kamu sayang. Zia kembali tertawa mendengar apa yang diucapkan oleh suaminya. Sudah bilang saja cemburu Mas. Nanti aku akan tetap bertemu Mas, kan yang dibahas tentang masalah pengajian bukan hal pribadi. Nanti aku minta anterin teman juga. Amar menghela nafas kasar, ya sudah aku gak mau pulang deh. Mau ngintilin kamu, biar aku yang nemenin nanti. Mas, jangan begitu, sana-sana. Usir Zia, Amar akhirnya mengalah. Iya, iya Mas pergi dek. Jangan melirik pria lain ya. Sini cium dulu. Amar memberikan tangannya. Zia mendekat mencium punggung tangan suaminya. Dan refleks Amar malah mengecup kening Zia. Seketika gadis itu merasa malu sendiri, langsung melihat ke semua arah. Mas, nanti kalau ada yang lihat kan malu, protes Zia. Yang lihat hanya Allah. Hehehe, tenang saja. Mas pulang lagi ya. Beri kabar kalau mau pulang. Mas cinta sama kamu dek. Zia mamatung mendengar apa yang dikatakan Amar ketika dia akan pergi. Sempat-sempatnya pria itu masih menggodanya saat mereka akan berpisah. Dasar Raja Gombal memang kamu Mas. Zia melambaikan tangan kepada Amar yang sudah mulai menjauhinya. Bruk, di perjalanan menuju ke sekolah, tiba-tiba sepeda Aira tidak sengaja menabrak sebuah kayu kecil di jalanan. Tidak hanya membuat dia kaget, namun kayu itu menempel di sepedanya, karena ada sebuah paku yang masuk ke ban sepedanya. Ah, apaan ini? Siapa yang buang beginian di jalanan sih? Gangguin perjalanan aku saja. Aira marah-marah sendiri. Ban sepedanya langsung kempes. Gadis itu merasa kesal sendiri. Hari apa nih sekarang? Ditinggal nikah Mas Amar saja masih nyesek. Pagi-pagi udah dibikin kesel lagi sama beginian. Oceh Aira sambil mendorong sepedanya menuju ke sekolah. Wajahnya terlihat kesal sendiri. Jarak ke sekolahnya masih lumayan jauh, dan terpaksa dia harus jalan. Tin, tin, tin. Sebuah klakson motor tiba-tiba berisik di belakang Aira. Gadis itu marah langsung membalikan badannya. Jalanan masih besar Mas. Ngapain jalan di belakang saya sih? Omel Aira. Pria di belakangnya masih menyalakan klakson. Aira tidak begitu jelas melihat wajahnya karena dia memakai helm. Udah siang, mua ikut bareng. Pria itu sedikit membuka helmnya. Barulah terlihat Derry di balik helm tersebut. Kebetulan sekali Om. Aira mau telat nih. Aira numpang saja ya Om. Tapi istrinya gak marah kan? Aira nyengir. Dia senang ada yang ngajak naik motor ke sekolahnya. Derry hanya mengerutkan keningnya saat Aira berkata tentang istri. Simpan sepeda kamu di tambal ban depan sana. Nanti pulang sekolah ambil lagi. Aira mengangguk. Dia mempercepat langkahnya. Daripada aku jalan, kebetulan ada yang ngajakin. Maafin Aira ya Allah, mudah-mudahan istrinya ridho. Aira numpang ke sekolah sebentar. Oceh gadis itu berbicara sendiri. Derry yang tidak sengaja mendengar doa Aira malah tiba-tiba merasa gemes sendiri melihat tingkah gadis remaja itu. Aira menyimpan sepedanya di tempat tambal ban yang ada di pinggiran jalan. Gadis itu langsung naik ke motor Derry. Aku tidak tahu sekolahnya di mana. Tunjukkan arahannya ya, pinta Derry pelan. Aira duduk di belakang Derry. Gadis itu senyum-senyum sendiri karena dia tidak harus jalan kaki sampai ke sekolah. Dapat tumpangan gratis. Membuat dia sangat senang. Dalam pikirannya Derry sudah menikah. Jadi dia merasa sedang meminta tolong pada suami orang. Sesampainya mereka di depan halaman sekolah, motor itu berhenti. Aira langsung turun dari motor Derry. Makasih ya Om. Tumpangannya, lumayan kan? Aku jadi gak harus jalan kaki ke sekolah. Lumayan kalau tadi jalan kaki. Butuh waktu 15 menit lagi mungkin, biar sampai ke sekolah.
Derry mengangguk pelan, membuka helm yang dia pakai. Sama-sama ABG labil, kamu sudah tidak galau lagi sekarang. Udah cengengesan begitu, Aira langsung nyengir. Galauku tidak akan lama, apalagi sampai di sekolah ada Angga ketua OSIS keren, tampan om. Jadi pasti aku cepat melupakan Mas Amar. Derry langsung mendelik menatap wajah Aira yang masih terlihat imut-imut. Namun beberapa menit kemudian dia kembali mengalihkan kembali pandangannya. Kamu anak ustadko yang ditaksir banyak banget. Bukannya tidak boleh pacaran. Sindir Derry kepada Aira. Siapa juga yang pacaran om? Mengagumi bukan berarti aku pacaran dong. Itu kan buat seru-seruan aja. Menikmati usia muda lah om. Aku gak kayak Kazia, yang tidak tahu apa-apa. Ucap Aira sambil tertawa dengan pendapatnya sendiri. Dia ngoceh panjang lebar sesuai dengan pikirannya. Ya udah, sana masuk, perintah Derry. Kini keduanya sedikit lebih akrab. Aira yang abis diantarkan sekolah lebih akrab padanya. Baiklah om, Aira masuk ya. Salam buat istri om, maaf gitu. Tadi Aira nebeng sama om. Ucap Aira, Derry langsung tersenyum. Gadis itu membalikan badan hendak meninggalkan dirinya. Tunggu dulu, apalagi sih om? Omel Aira dengan suara kencangnya. Siapa nama kamu? Derry sebenarnya sudah tahu nama gadis di depannya. Dia hanya iseng bertanya. Aira Fatina Hafa om. Udah ya, aku mau ke kelas. Awas udah tahu namaku. Jangan disantet jadi istri kedua om. Ucapnya sambil berlari meninggalkan Derry di motornya. Pria itu senyum-senyum sendiri saat melihat tingkah lucu Aira. Dia menggemaskan dan terlalu imut. Meski bibir dan ucapannya terdengar sangat menyebalkan sekali. Karena Aira cerewet, dia mengatakan apa yang ingin dikatakan. Tidak begitu peduli dengan pandangan orang lain terhadap dirinya. Setelah Aira tidak terlihat, Derry masih di depan sekolah Aira. Dia membuka telepon genggamnya sebentar. Beruntung sekali hari ini, pagi aku ngomel-ngomel karena ban sepeda yang kempes. Tapi aku senang Allah memberikan pertolongan. Dasar Aira memang anak baik dan tidak sombong. Wajah Derry kembali tertawa saat membaca status yang ditulis Aira di aplikasi hijaunya. Gadis kecil itu, apa-apa diunggah dan dicurhatin di media sosial, dia adalah gambaran anak remaja zaman sekarang. Entah kenapa, Amar pulang ke rumah dalam keadaan tidak tenang. Pikirannya tertuju pada pria yang mengajak Zia berbicara tadi di parkiran. Ada rasa khawatir dan cemburu, apalagi dia tidak di kampus. Apa aku balik lagi ke kampus ya? Gak tenang banget ini hati, ucap Amar berbicara sendiri. Tapi ya sudahlah Amar. Kamu harus percaya pada istrimu itu. Dia tidak akan berbuat apa-apa, sama aku saja yang suaminya dia malu-malu begitu. Apalagi dengan pria lain, Amar mencoba berpikir positif. Dia menjalankan motornya menuju ke rumah Sierra untuk bertemu dengan Hito. Setengah jam kemudian, Amar tiba di depan halaman rumah Sierra. Dia langsung mengetuk pintu. Sekarang dia jadi tamu ketika datang ke rumahnya sendiri. Assalamualaikum, ucap Amar sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam, sahut Aisyah yang ada di balik pintu. Adek, kamu pagi-pagi sudah datang ke sini. Amar hanya tersenyum. Tadi aku sekalian nganterin Zia Umi. Hari ini aku ada janji sama papa untuk ikut ke kantor. Mau tidak mau Amar harus mulai belajar dari sekarang. Malu sudah jadi suami. Aisyah langsung tersenyum mendengar jawaban dari putranya. Keduanya masuk ke dalam rumah. Sierra dan Rizal belum sampai di rumah. Mereka masih mencari jajanan di luar. Baguslah, Umi senang dengarnya. Ternyata kamu langsung berpikir seperti itu nak. Amar gak mau jadi pria yang gak bertanggung jawab juga Umi. Sudah berani menikahi anak orang harus bertanggung jawab juga atas hidupnya.
Ketika mereka sedang mengobrol, Sierra datang dengan Rizal dari arah pintu. Keduanya berjalan sambil mengobrol dan bercanda. "Nah, pengantin baru sudah kesini saja ini," seru Sierra saat dia melihat Amar sedang mengobrol dengan uminya. "Memangnya aku tidak boleh kesini, Mbak?" Amar menatap Sierra. Dia tiba-tiba teringat dengan hadiah yang diberikan oleh kakaknya itu padanya. "Bagaimana, Dek? Manjur tidak? Sudah berhasil membobol gawang kan dengan jamu dari kakak?" Amar langsung menelan salivanya. Saat mendengar apa yang dikatakan oleh kakaknya, Aisyah juga langsung menepuk pundak Sierra. "Aku hanya bercanda, Umi." Abis Amar biasanya lempeng banget si ekspresinya. "Hahaha, aku jadi gemas sendiri," ucap Sierra tanpa merasa bersalah. Amar tidak menjawab candaan itu. Dari lantai 2 Hito sudah siap dengan pakaian kerjanya. Dia menghampiri kedua anak-anaknya. "Baguslah, kamu sudah di sini, Amar. Berangkat bareng dengan Papa ayo," ajak Hito. Amar langsung mencium punggung tangan Sierra dan Aisyah. Daripada mendengar kakaknya banyak bicara lagi, lebih baik dia ikut dengan Hito saja. Malam harinya, Zia menunggu Amar pulang. Selesai dengan kepentinnya di kampus, Zia tadi pulang sendiri. Karena ternyata pekerjaan suaminya hari ini cukup padat, Amar mengikuti semua kegiatan Hito hari ini. Sehingga pada pukul 9 malam pria itu masih belum pulang juga. Zia berdiri di depan cermin rias. Dia sedang berdandan, merias sedikit wajahnya untuk menyambut suaminya saat dia datang nanti. Pikirannya teringat pada sebuah baju dinas malam yang dibelikan oleh Aira untuknya. "Apa aku pantas pakai baju begituan? Rasanya aku tidak percaya diri memakainya. Mumpung Mas Amar belum pulang. Aku coba sebentar." Zia mengambil benda itu, dia hanya ingin sekedar mencobanya saja, melihat apakah dia akan percaya diri memakai itu. Dengan sebuah riasan tipis, rambut panjang yang digerai, Zia berkaca di depan kaca, melihat pantulan dirinya sendiri yang sudah memakai baju seksi ini. "Ya Allah, aku malu sekali memakai ini. Berasa tidak pakai baju." Zia bergidik sendiri, melihat tubuhnya yang terlihat dari kaca. Ceklek, terdengar suara gagang pintu akan dibuka. "Astagfirullah, apa itu Mas Amar?" Zia menelan salivanya, gugup sendiri karena dia belum mengganti pakaiannya lagi. Gadis itu langsung berlari naik ke atas tempat tidur, menarik selimut sampai ke atas kepalanya. Zia pura-pura tertidur. "Ya Allah, mudah-mudahan ada kesempatan aku untuk ganti baju lagi. Malu banget aku kalau ketahuan lagi pakai baju begini. Pasti Mas Amar bakal ngeledekin aku," cicit Zia berbicara sendiri. "Assalamualaikum, Dek, kamu sudah tidurkah?" Amar mendekat. Dia menyapa Zia yang tertutup kain selimut. Bersambung, "Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagi."